Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, Bu, dengar. Pada malam hari ini saya mendapatkan amanah dari pemerintah Kota Batam melalui majalah Suara Madani. Di situ hendaknya seorang penceramah pada malam ke-15 itu membawakan judul tentang memakmurkan masjid. Adik-adik silakan dicatat judulnya. Sebelumnya yang kami muliakan, imam masjid kita, Ustaz, ya kami muliakan para ustaz di sini, Bapak Ibu, jamaah, saudara-saudaraku semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Yang kencang Bapak Ibu, amin. Rasanya kurang semangat kalau ceramahnya cuma ngomong sendiri. Saya merasa di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu semuanya, karena rumah saya dekat. Tapi kebetulan jadwal pada malam hari ini di sini, saya akan profesional menyampaikannya. Mendengarkan kata masjid, Bapak Ibu, apa yang terbenak dalam hati Bapak Ibu semua? Sekarang anak-anak muda mendengar kata masjid alergi. Mana anak-anak muda? Kebanyakan orang udah 30-an ke atas baru ke masjid. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid adalah tempat yang pertama kali dibangun oleh Allah. 2. Masjid adalah tempat yang dibangun oleh Rasulullah setelah berhijrah. 3. Masjid adalah tempat berlabuhnya sultan-sultan Melayu menitikan perahu di ketepian pantai mencari masjid. Maka kalau ada orang sekarang jauh-jauh dari masjid, alamat kapal akan tenggelam. Betul? Siapa Bapak Ibu di sini yang alergi masjid? Pak Ustaz, emang dapat apa ke masjid? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena masjid ini adalah tempat yang dicintai Allah. Orang yang datang ke masjid akan mendapatkan keberkahan. Amin. Bapak Ibu jangan sangka Pak, Bu, keluar dari rumah menuju masjid ini, kullu khutwatin, setiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan ke masjid, turfa'ud darajat, diangkat derajat Bapak Ibu semua. Wa yukhtis sayiat, langkah selanjutnya dihapus kesalahan. Jadi orang yang rajin datang ke masjid diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu bosan ke masjid? Jujur Pak, dijawab dulu, bosan atau tidak? Masjid yang semegah ini, udah pengurus masjidnya berjuang keras. Bagaimana masjid ini bisa nyaman? Anak-anak muda bisa nyaman di sini, Bapak Ibu bisa betah. Betah gak Bapak Ibu? Jawab dulu Bu, betah gak di masjid Bapak Ibu? Wah, jawabannya setengah hati. Pak Ustadz, kalau sudah ada AC ya betah lah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kabar dari Allah Pak Bu, orang-orang yang selalu datang ke masjid, meramaikan masjid, yang pertama yang Allah kabarkan, dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu jauh dari masjid, tidak ada tiket beriman asli Pak. Sekarang kan KTP banyak yang calo, tapi tiket iman tidak diberikan sama oleh orang lain kecuali orang-orang yang rajin datang ke masjid. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu kok berani meninggalkan masjid, malas pergi ke masjid, siap-siap Bapak Ibu akan kehilangan keberkahan. Teslah Bapak Ibu yang dengar ceramah ini, yang di YouTube juga dengerin, siapa yang berani meninggalkan masjid dalam hidupnya, gak pernah ke masjid, gak pernah peduli dengan masjid, siap-siap suatu saat akan datang dipapah ke masjid. Betul? Gak percaya Bu? Tunggu aja tanggal mainnya. Bapak Ibu gak pernah pergi ke masjid, dipapah kendaraan, yaitu berupa manusia, dipaksa ke masjid. Inilah akibat tak pernah datang ke masjid kalau sudah mati. Pak Ustadz, orang yang gak jarang datang ke masjid, kenapa orangnya kaya-kaya Pak Ustadz? Ini perlu penjawaban yang panjang lebar. Singkatnya Bapak Ibu, orang yang jarang datang ke masjid diistidrajkan oleh Allah. Semakin dikasih nikmat, semakin jauh dari Allah. Nanti kalau sudah mati dibalik. Berbeda jauh dengan orang-orang yang datang ke masjid dikasih keberkahan. Pak Ustadz dari tadi ngomong keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair Pak Bu, tambahnya kebaikan. Walaupun Bapak Ibu capek datang ke masjid, badan sehat, berkah kesehatannya Pak. Walaupun Bapak Ibu ke masjid saat pulang bekerja capek, insya Allah rezekinya berkah. Amin. Anak ibu gak cepat masuk rumah sakit. Karena apa? Berkah kesehatannya. Bapak, saya sampaikan Bapak Ibu ya, kalau sudah keberkahan dicabut sama Allah Bu, gaji 5 juta, 10 juta kecil Bu. Apa yang terjadi? Rumah bocor, motor masuk bengkel, HP tiba-tiba jatuh. Itu kan butuh duit. Betul. Kalau ibu tahu tentang kehidupan yang sebenarnya, kita ini cari berkah Bapak Ibu. 1 juta, 2 juta disyukuri tanpa meninggalkan perintah Allah, insya Allah berkah. Amin. Jadi jangan pernah silau dengan orang-orang yang jarang datang ke masjid. Inilah ya, karena kebahagiaan orang beriman tidak cukup sampai di dunia, nanti di akhirat. Pak Ustadz, temanya kan memakmurkan masjid. Ada 2 Bapak Ibu cara memakmurkan masjid. Tugas DKM, tugas kita semuanya. Yang pertama, memakmurkan masjid itu bangunlah jamaahnya. Ini pengurus masjid, kami harap mendengarkannya. Bagaimana jamaah ini bisa rame Pak Bu? Ini ngomong-ngomong, jamaahnya ini makin rame atau makin sedikit? Tugasnya, ayo bagaimana masjid itu bisa rame? Sholat zuhurnya rame atau tidak? Rame. Asar rame. Maghrib, apalagi subuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kemajuan suatu kaum, bangkitnya suatu umat, maka lihatlah sholat berjamaahnya, khususnya yang ada di sholat subuh. Makanya orang-orang Yahudi, Nasrani, kipas-kipas mereka Bapak Ibu santai apa? Kenapa? Mereka melihat orang Islam sholat subuhnya masih dikit. Apa kata orang Yahudi? Kabari aku ya, kalau orang Islam sudah rame sholat subuhnya di masjid. Kenapa? Karena kalau orang Islam sholat subuhnya rame, pertanda kita akan dilawan sama orang Islam. Saat ini kan kita dijajah secara pelan-pelan Bapak Ibu. Kira-kira setuju gak Bapak Ibu? Ayo kita ramaikan masjid. Setuju?
Ini penting. Pak Ustadz, nah ini bangunan yang kedua. Cara memakmurkan masjid yang kedua, bangunlah. Apa ini? Fasilitasnya. Bapak Ibu, ini terakhir nih saya sampaikan. Setelah bangun umatnya, yang kedua bangunlah fasilitasnya. Pak Ustadz, saya akan bekerja. Saya pengen ke masjid, Pak Ustadz. Tapi saya gak bisa ke masjid kalau saya kerjanya berangkat pagi pulang malam. Malamnya sudah capek. Gimana Pak Ustadz? Hati Bapak ada gak cinta ke masjid? Kalau hati Bapak ada cinta rasa ke masjid, insya Allah Bapak Ibu, setiap Bapak impikan orang yang bangun masjid itu gak harus datang ke masjid. Kategori yang kedua, saya infakkan uang saya untuk bangun masjid. Mambana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Amin. Walaupun 1.000, 2.000, 5.000, bahkan 1 juta masuk ke dalam kota infak. Kalau dibangunkan masjid, setiap orang sholat, setiap orang zikir di masjid, Bapak Ibu mendapatkan pahalanya. Amin ya Rabbal. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masjid sudah rapi, sudah cantik. Mana jamaahnya? Tanya juga. Masjid sudah membeludak, infaknya sudah berjuta-juta. Kenapa gak dibangun ini? Salah juga. Maka selain bangun jamaahnya, bangunlah fasilitasnya. Supaya apa? Supaya jamaah nyaman di masjid. Pak Ustadz, saya gak punya duit untuk bangun di masjid, untuk bangun ini. Bisa Bapak Ibu belikan sendal, beli sendal jepit, taruh di luar. Niatkan karena Allah. Setiap orang pakai sendal untuk digunakan wudhu, selalu mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu. Apalagi ini tiang Pak, di dalam tiang ini ada semen, partikel kecil pasir. Siapa yang menyumbangkan uang? Keliling kota infak, imam keliling. Sebagiannya dibelikan semen, pasir, diolah menjadi bangunan semegah ini sampai hari kiamat. Maka Allah akan mengalirkan pahala selama masjid ini dibuat sholat berjamaah. Amin ya Rabbal. Ini kalau penting motivasi kayak gini, kalau ditanamkan terus, maka masjid akan ramai. Tapi kalau DKM-nya, pengurusnya hanya mementingkan dirinya sendiri, maka keberkahan itu dicabut sama Allah. Masjid megah, rasanya panas. Kota infak banyak, rasa-rasanya panas, caci maki di mana-mana. Keberkahan masjid itu, Bapak Ibu, ketika ada kegiatan apapun, semua dilibatkan masyarakatnya untuk ikut andil dalam pengajian ataupun majelis taklim tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, mari sama-sama kita memakmurkan masjid supaya Allah cinta sama kita. Amin ya Rabbal. Supaya Allah berkahi kehidupan kita, supaya Allah lancarkan rizki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, banyak ngomong, banyak salahnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.